Halo friend, selamat datang kembali di channel Mas Robit. Yang belum subscribe segera di subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan matur sekelangkong. Di bawah mentari, dengan semangat membara di hati, langkah pasti menuju puncak tertinggi. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat budidaya ikan lele di Desa Pakusari. Yuk ikuti perjalanan kita dan kita lihat bagaimana proses budidaya ikan lele milik salah satu kawan kita yang bernama Mas Adit dan istrinya. Tekad dan hati yang suci menuju prestasi, raih kemenangan abadi. Jatuh bangun tak akan menghalangi, dengan tekad kuat kita hadapi. Kerja keras dan doa menyatu, menuju impian yang kini sudah di depan mata. Kita bersama dalam satu tujuan, menghadapi rintangan tanpa keraguan. Dengan tekad dan hati yang suci menuju prestasi, raih kemenangan abadi. Dalam setiap tetes keringat ini tersimpan harapan yang takkan terganti. Dengan semangat juang yang membara, kita melangkah pasti bersama-sama. Kita bersama dalam satu tujuan, menghadapi rintangan tanpa keraguan. Dengan tekad dan hati yang suci menuju prestasi, raih kemenangan. Oh, oh. Saatnya tiba kita bersinar, menggapai mimpi bintang gemilang. Dengan doa dan usaha bersama, menuju puncak kita takkan terhenti. Nah, sekarang saya sudah sampai di lokasi budidaya ikan lele. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendatangi salah satu kawan kita. Beliaunya bernama Mas Adit. Hari ini kita ikuti beliau karena memang beliaunya ini belajar berwirausaha budidaya lele. Nah, ini hari ini kalau menurut beliau ini adalah panen yang kedua kali. Yang pertama mungkin sedikit gagal, entah yang kedua nanti kita dapat berapa, kita ulas sambil lalu mengikuti proses panennya. Baik kawan-kawan, mari. Ya. Nah, ini lele-lele yang akan kita panen ya. Ada 4 kolam, 1, 2, 3, 4. Nah, beliaunya mendapatkan program hibah dari provinsi terkait dengan budidaya lele dari Dinas Perikanan kalau nggak salah katanya. Nanti kita tanya-tanya sama si Mas Adit ya, gitu. Oke. Sudah mulai dikuras, tinggal nanti kita tunggu si pemborong gimana proses panennya. Lelenya cukup bagus sih menurut saya. Layak konsumsi lah gitu. Monggo coba dilihat. Ya, sambil lalu kita tunggu yang punya lele. Berdiri tegak di bawah mentari, dengan semangat membara di hati,
Langkah pasti menuju puncak tertinggi. Oke kawan-kawan, lele ini adalah hibah dari provinsi yang diberikan kepada Mas Adit, itu yang pakai kaos merah. Tapi Mas Adit gak ikut-ikut soal pemberian pakan dan lain sebagainya. Yang ikut-ikut adalah si mbaknya. Nah, dengan Mbak siapa, Mbak? Saya Mbak Sofi. Mbak Sofi. Ya. Kok bisa ini, Mbak? Ini kan lele biasanya kan kaum laki-laki nih. Nah, kok sampean gelem ngurusi lele kayak gini? Ceritanya gimana? Membantu ini Mas, perekonomian keluarga. Oh gitu. Kan masa cuma orang laki tok yang bisa Oh, gitu. kerja istilahnya gitu. Ah. Dan juga ini kan gampang, perawatannya itu gampang. Gitu. Kasih makan kita 2 kali sehari, pagi sore. Pagi sore. Ya, kita kasih makan. Terus juga harus dijaga kebersihannya. Kita buang kotorannya juga tiap pagi sama sore juga dibuang. Airnya sedikit, buang kotoran istilahnya gitu. Nggak dikuras tapi dikurangi airnya gitu ya. Dikurangi airnya sedikit. Oh gitu. Untuk buang kotorannya yang di bawah gitu, Mas. Biar airnya itu tidak bau gitu. Oh gitu. Biar lelenya sehat gitu. Kalau airnya bau, lelenya nggak sehat, Mas. Ini usia berapa bulan, Mbak? 2 bulan setengah. Oh, 2 bulan setengah, cepat 2 ya. bulan setengah, cepat. Ini udah panen yang keberapa? Ini kedua kalinya. Kedua kalinya. Ya. Oh, yang pertama gimana? Kalau yang pertama Gagal, sukses gimana? alhamdulillah, tapi nggak begitu banyak hasilnya. Karena panennya lebih lama dari yang sekarang. Oh, gitu. Gitu. Ya. Ini lebih cepat gitu. Terus untuk pakannya kira-kira masalah nggak dengan pembelian pakannya atau gimana? Atau kesulitan gimana? Kalau dari pakannya itu istilahnya kita ndak sembarangan kasih makan, Mas. Ada perhitungannya. Ada hitungannya. Ya. Itu per kilo atau gimana? Itu ditimbang dulu, dari per kilonya ditimbang, nanti dikalikan setiap 20 hari itu naiknya 15%. Oh gitu, berarti tiap 20 hari sampai ambil timbang gitu ya? Ambil timbang. Iya, naiknya 15%. Kalau misalnya sekarang itu 2 on istilahnya ya, nanti 20 hari itu naik 3 on gitu. Oh gitu. Naik lagi gitu. Setiap 20 hari kita naikkan pakannya. Karena kebutuhannya juga kan sudah bertambah. Kalau Oh iya betul. lelenya tambah besar, Kalau kebutuhannya tetap aja juga- kan pasti kurang, Mbak ya. Berarti Iya. makin besar ditambah komposisinya nggak gitu. cepat besar kalau nggak Oh, gitu. ditambah gitu. Pakannya tetap pakai sentrat. Sentrat. Ada full formula sentrat. lain? Enggak, ini Nggak ada ya? full sentrat. Full sentrat ya. Ya. Nah, pernah nggak satu kolam mati semua? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak Oh, pernah. mantap berarti. Kalau kita dulu pernah mati semua, guys. Karena saya juga pernah budidaya lele dan ternyata kena hujan, airnya enggak kita ganti, kita biarin mati semua. Ya, kalau ngasih makan juga enggak boleh kalau pas gerimis atau hujan, enggak boleh karena lelenya akan stres. Gitu. Sebelumnya atau sesudahnya, kalau sudah habis hujan sekitar 1-2 jam baru kita kasih makan. Biar enggak stres lelenya. Enggak stres ya. Kalau pas hujan-hujan kita kasih makan itu stres. Ini 4 kolam ini kita panen semua hari ini. Panen semua. Kira-kira dapat berapa kuintal ini? Kira? Enggak tahu ya. Belum Mas. tahu ya? Iya, belum tahu ini. Belum tahu. Kalau ada rencana nambah nggak, Pak, ke depan? Insya Allah Nambah nambah, ya? nambah lagi. Berapa kolam ya? Kalau yang ada sudah 2, Sudah 2. iya, mungkin bisa nambah lagi, Oh ya. tergantung rezekinya. Oh gitu. Ya ya. Kalau kepengen nyanyi satu sawah semua tak jadikan kolam ini. Bos lele lah anda sebenarnya. Iya, mau tak jadikan kolam lele semua. Sentral lele ya. Iya, gitu. Karena memang menjanjikan gitu, Pak ya. Ya. Lele ini sebagai apa? Konsumsi daging, Ya. terutama daging ikan ya di Kabupaten Ya, Jember. terus juga kalau sendiri itu kan enggak Mas, mau makan itu sudah tahu pakannya kelihatan. Kalau ini cuma sentrat tok, Oh, ada gitu. bahan-bahan lain. Nggak ada campuran ya? Ada campuran. Mungkin kan kebiasaan kan biasanya untuk membuat gemuk itu dikasih ayam, ayam Enggak potong. mau saya, Mas. begitu ya. Iya. Wis Ya, cukup apa, pakai ya, sentrat ya. sendiri, iya. Oh gitu. Oke. Enggak pakai sentrat tok. Ya, jadi seperti itu teman-teman, bahwa hari ini luar biasa lelenya, sehat-sehat. Nanti kita akan ikut cara panennya gitu ya.
Makasih, Mbak. Ya. Nanti saya lihat ke yang lain. Gitu. Ya, yang Ayo, kawan-kawan. Kita lihat. Cak, mau dikasih air nih, Cak. Kenapa, Cak? Biar Mas, biar gak mabuk kalau udah naik ke kolam terpal di mobil itu. Oh, gitu. Ya. Kalau kotorannya biar keluar. Oh, gitu. Biar seger juga ya ikannya. Ya, biar segar. Kalau sekian ini, Cak, kira-kira berapa kilo? Apanya? Ini Ya. bisa 10, ada 8-nya juga di situ. Oh, gitu. Ya. 10 kilo nih, total. Oh, bukan, 1 kilonya isinya Oh. apa total? Oh, isinya per kilo berapa? Bisa 8 sampai 12. Ya, 8 Rata ya, ini ada 10. Oh, 10 satu. Lek, sampean kan wis biasa panen toh. Ya, biasa. Lek sekian ini perkiraan dapat berapa kilo? 50-an kali. 50 kilo ya? Wih. Uang ini kawan-kawan. Lebih lah. Cuan. Total maksimal. Maksimal ya? Ya. Lele di Jember sih kurang-kurang gitu Kak. Ya, Mas, kurang-kurang. Nah. Berarti ini Mas ini sama Mbak E kudu nambah itu. Kudu nambah Mas kolamnya Mas. Kurang sih katanya nih. Lele. Kurang. Kalau enggak nambah 10 kolam nih. Tuh, oke rek. Gitu. Oh ini ke pengepul langsung Mas ya? Kan masih ya ke pengecer di pasar. Oh pengecer. Oh berarti nanti setelah panen di sini langsung dikirim ke pengecer di pasar. Iya. Oke. Tetap. Besarnya nggak sama ya, Kak, ya? Ada yang besar yang kecil ya. Itu faktornya kenapa? Ya? Cara makan bisa, Cara makan. Ya? dari bibit pilihan bisa. Oh gitu. Pengaruh ya. Nah, itu tuh kawan, itu di size namanya. Jadi yang kecil nanti masuk yang kecil, yang besar nanti masuk yang besar. Jadi itu kan ada size-nya sendiri. Jadi mereka itu sudah punya ukurannya. Nah, ini dah size-nya beda. Nah, kalau yang kecil masuk bawah, ini yang sudah di size. Sehingga besarannya rata semua. Begitu. Siap posisi. Oh dari ini lah, perikatan. Oh iya siap. Sore Pak Cecep. Mas Robi. Ya. Jadi hari ini karena ini kawan kita, Mas Adit, saya coba ingin apa namanya bincang-bincang ini kan usaha UMKM. Kalau dari Dinas Perikanan sendiri pendampingannya rutin Pak ya? Selalu rutin Mas. Rutin ya? Ya, rutin. Oh gitu. Kalau pendampingan itu apa Pak yang diberikan penyuluhan ke teman-teman usaha ini, lele ini? Yang pertama tentu saja kualitas airnya Mas. Kualitas air. Kualitas air, jangan sampai kualitas air itu kotor Mas. Dulu kan anggapannya kalau lele itu kuat ya, meskipun air kotor itu kuat, tapi itu salah Mas. Sebetulnya lele dan semua ikan itu butuhnya air bersih. Jadi itu harus rutin untuk Ganti air, dikuras Pak? bawahnya, dikuras kotorannya, kemudian diganti air baru. Ganti air baru. Ya, insya Itu Allah. per berapa hari Pak ganti ya? Kalau segini kan banyak air Pak. Kalau tergantung kepadatannya Mas, semakin padat jumlah ikan yang ada di kolam, kita harus semakin sering untuk membuang kotoran di dasar seperti itu. Berarti kan sebenarnya bentuk kolam harus cekung ke bawah Pak. Betul Pak, harus di bawah. Kalau cekung kan tinggal buka kotorannya langsung Iya, bisa. hilang. Pak ada bantuan apa saja dari Dinas Perikanan kaitannya dengan UMKM ini Pak? Kalau sementara ini dapat dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan DPR yang ada di Jawa Timur. Provinsi Pak ya? Provinsi, betul. Jadi
Dinas Perikanan Provinsi koordinasi dengan Dinas Perikanan di Kabupaten Jember untuk menjaga supaya penerima hibah dari DPR beserta Pemprov Jawa Timur dapat berkembang dengan baik dan usahanya itu berjalan supaya nantinya meningkatkan kesejahteraan dari penerima hibah itu sendiri. Gitu. Terus kemudian pendampingannya itu Pak, dari awal sampai akhir, mulai dari awal bibit sampai nanti penjualan didampingi itu terus Pak? Ya, dari awal saya memberi penjelasan kepada Mas Adit terkait bagaimana pakannya supaya tidak jebol di akhir, supaya nanti terkadang gini Mas, pakan itu diberikan dalam jumlah banyak karena saking senangnya ya pemula. Jadi sampai-sampai pakan itu habis duluan, ikan nggak besar-besar seperti itu Pak. Oh gitu. Iya, jadi ada namanya pengelolaan pakan, ditimbang pakannya, terus kemudian diberikan sesuai dosis yang tepat. Insya Allah berhasil Pak. Iya, karena memang setiap hari kan berkembang tubuhnya Pak ya. Betul Pak. Itu setiap berapa kali ditimbang Pak? Jadi ada sampling ikan Pak sebetulnya. Oh, sampling ikan setiap 10 hari sekali. Oh, diambil, ditimbang gitu. Nah, mengetahui perkembangan bobot ikannya, apakah sudah semakin besar apa tidak. Jadi semakin besar ikan, tentunya dosis pakannya juga semakin banyak. Ya memang kalau pengusaha lele itu Pak yang kecil-kecil kan biasanya banyak ngeluh tuh. Iya. Jadi satu kolam kadang ruginya dipakan kan gitu. Karena kan nilai jualnya kalau di pengepul kan kadang kecil diambilnya. Apalagi kalau sudah musim panen buahnya itu kan harganya lele turun. Iya. Nah, untuk mengantisipasi itu gimana Pak? Dinas Perikanan. Apa ada penyuluhan atau ada penampungan sementara di dinas atau gimana? Kalau penampungan kita tidak ada Pak, tapi biasanya kita bekerjasama dengan pembenih Pak, pembenih ikan lele. Apabila di dinas itu kekurangan benih lele, kita bisa mengambil di pembenih lele di kelompok-kelompok yang kelompok. seperti itu. Kalau untuk ikan konsumsi tidak Pak, tapi kita bisa menyambungkan ke teman-teman yang bergerak di bidang pedagang pemasaran. Pemasaran ya? Iya betul Pak. Oh berarti dinas terkait juga sudah tahu ya, para pengepul tahu tempat pemasarannya ini ya bagi untuk pengusaha lele ini. Iya Pak. Terus kalau apa namanya Pak, ini kan biasanya kan kalau panen gitu ya, ada harga turun misalnya. Iya. Kemudian ini sudah masuk musim panen, ada masa tunggu tak Pak sampai harga mahal gitu? Ada nggak kira-kira masa tunggunya gitu? Oh tunggu dulu jangan dilepas gitu, nanti biar naik dulu harganya. Tidak Pak, itu mengikuti karena semakin lama menunggu tentunya ikan itu juga membutuhkan pakan Pak. Jadi kalau semakin lama menunggu ikan semakin besar, harganya justru semakin turun. Oh gitu Pak? Iya, semakin besar ikan lele itu semakin turun harganya Pak. Semakin turun? Iya. Oh katakanlah bukan malah semakin besar semakin mahal enggak Pak? Bukan Pak, beda dengan ikan yang nila atau gurami. Kalau nila sama gurami semakin besar semakin mahal. Nah, mohon maaf Pak sambil lihat sini Pak. Oh, iya. Nah, kalau ses ini kan ada yang besar kecil lah. Iya. Nah, ini yang sudah ses sekian ini apa dalam mungkin kalau dikatakan usia emas ya harganya udah mulai bagus di sekian ini Pak ya. Betul Pak. Di 1 kilo isi 8 sampai isi 12 itu 8. masuk pasar Pak. Masuk pasar. Iya. Kalau misalkan 1 kilo udah isi 6 tuh udah mulai murah. Gitu. Betul Pak. Kok bisa gitu Pak? Kan malah kan tambah besar dagingnya tuh Pak. Iya, tambah banyak. Kita mengikuti permintaan pasar Pak, karena animo masyarakat di pasar itu permintaannya yang kecil paling besar tuh isi 1 kilo isi 8 Pak. Oh. Gitu. Kalau yang isi 6 ke atas biasanya permintaan dari pemancingan Pak. Galatama gitu. Oh. Ya rugi juga kalau yang pengusaha isi 8 karena lele kan tidak mungkin diparuh 2 ya, pasti 1 utuh kalau digoreng gitu. Nah, saran Pak untuk pengusaha lele pemula dari jenengan. Untuk teman-teman yang bergerak di bidang lele terutama yang pemula, tetap terus berusaha Pak, jangan putus asa. Yang penting itu panjenengan yang pertama itu
pengelolaan airnya, kemudian yang kedua pengelolaan pakannya, Pak. Karena kita menjaga jangan sampai ikan yang kita beli itu ada yang mati seperti itu. Terus kemudian pakan juga perlu kita kelola supaya tidak jebol di akhir seperti itu, Pak. Insya Allah meskipun keuntungannya tipis, tapi kalau panjenengan bisa semangat dan terus berusaha, insya Allah hasilnya akan pasti akan baik. Baik. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ya. Kawan-kawan, bahwa katanya Pak Dinas tadi sebagai pendamping, lele itu kalau semakin besar semakin murah. Gitu. Jadi kalau di usia konsumsi itu usia emas, harganya mahal. Gitu. Jadi bagi pengusaha lele jangan salah apa namanya ya, berpikir bahwa semakin besar lele bukan semakin mahal kita, malah semakin besar lele itu semakin murah. Karena kalau dijual di pasaran, pengusaha biasanya kan ini kan konsumsi gitu ya, pengusaha lalapan lele dan lain sebagainya. Kalau dia itu 1 kilo isi 6, mereka rugi karena tidak mungkin lele itu dibagi 2 gorengnya, pasti 1 gitu. Ya, lalapan lele itu tidak mungkin separuh, pasti semua gitu. Jadi kalau kata Pak tadi pendamping itu, lele yang layak konsumsi itu yang bagus di pasar harganya di berat kurang lebih 1 kilo isi 8 sampai 10, 8-10 lah, sudah bagus, usianya udah bagus, kemudian harganya juga mahal gitu. Kan kita ikut panennya itu di sana. Wah, Pak, yang belum ketong besar. Anjay, lele. Ini apa, Dik? Lele dibuang. Mungkin ini rausa lah, Kak. Yang saya badina boleh. Disortir di yang besar-besar, yang besar, yang kecil-kecil. Yang kecil kita taruh lagi untuk dibuat besar. Gitu. Usia konsumsi.
Buka ya. Timbang guys, timbang. Ketemu berapa kilo sama? Coba timbang dulu. Itu saya. Pokok saya ditimbang. Si lelenya. Dua 21,35. Seket lagi. 52. 50 kilo. Ya, 2. 50. Oh. Tapi masih ada sisa enggak itu? Dibesarkan lagi nanti ya. Enggak nyampe. 50 kilo pertama. Masih ada 3 kolam. Perkiraan dapat 2 kintal dari dari 4 kolam, tapi disortir kawan-kawan. Jadi itu tadi yang kecil-kecil kurang lebih hampir separuh kita taruh lagi karena mungkin dia kalah makannya gitu. Jadi perkembangannya lambat. Nah, kita ambil yang kolam ini udah dapat 50 kilo. Nanti yang ini berapa, yang itu berapa, yang ini berapa belum tahu. Tapi kalau lihat ini kayaknya lebih 50 kilo kalau yang ini. Lebih. Yuk, ikuti terus. Oh, ini ses saja ya? Ses. Yang masuk sini yang layak ya? Ya. Yang jatuh? Yang Itu masih belum layak? Oh, belum konsumsi. Yang nggak jatuh konsumsi ya? Oh. Kameramen nggak bisa lewat, loh. Bisa. Dises. Kolam kedua dises. Wih, gede-gede, gemuk-gemuk. Isi 6, rugi, dagang lalapan. Nah, iya, kan tak mungkin separuh aja ya.
hasil lelenya ya lumayan lah gitu. Karena ini panen kedua, jadi kan jadi pembelajaran. Nanti panen ketiga kan bisa tambah gede lagi gitu. Tadi udah 52 kilo pertama. Entah yang ini dapat berapa kita nggak tahu. Nah yang kecil nanti taruh sini, 1 bulan lagi udah panen lagi nih, kan gitu. Mentaging lubang lo cepet. Cek ini kan sebagai bayi serok. Palang bekerja. Pekerjaan sih. Jangan yo. Kan tergantung selaku ya nak yo. Panen pertama ya. Ini pakai sero ini. Iya ngambilnya. Yang awal. Oh gitu. Sampai pacar apa sih? Lek sama orang lek. Betul. Berarti yang pertama itu sing panen itu ndak pro ya? Ya, ndak pro. Kalau ini pro ya. Sudah kebiasaan. Iya. Makanya tadi itu saya nanya, kok masih disuruh pakai air. Ya. Kemarin enggak ada gerojokan gini. Enggak ada. Berarti kan langsung langsung diserok ini. Luncan-luncan nih. lah ya itu. Stres juga kan ya. Iya. Karena stres, ya akhirnya menyusut mungkin berat bodinya si lele itu. Kalau ini kan tidak stres, sudah pro. Iya. Jadi sebelum dipanen kasih air bersih. Jadi kotorannya hilang dulu. Pas manganin tuh dek, dek yen beri ya, sebut nanya di luaran tuh dek. Yang di luar karena ada iri ya dek. Aman depan kan kebun ke aing ya. Ya aman dek, buat di luar karena balik dek. Ini tambah 1 bulan. Jos pakan. Paling 1 sak ya. Sekitar itu. Dan ibu buang nggak sak? Ibu buang abis saya aing ubah. Oke. Berarti Pak Dinas tuh kontrol terus ya, Kak? Iya. Per 1 bulan lah paling. 1 bulan lama. kontrol. Pasti ke sini. Berdiri tegak di bawah mentari, dengan semangat membara di hati. Langkah pasti menuju puncak tertinggi, menggapai mimpi yang takkan pernah mati. Kita bersama dalam satu tujuan, menghadapi rintangan tanpa keraguan. Dengan tekad dan hati yang suci, menuju prestasi, raih kemenangan abadi. Jatuh bangun tak akan menghalangi, dengan tekad kuat kita hadapi. Kerja keras dan doa menyatu, menuju impian yang kini sudah di depan mata. Kita bersama dalam satu tujuan, menghadapi rintangan tanpa keraguan. Dengan tekad dan hati yang suci, menuju prestasi, raih kemenangan abadi. Oke, sahabat Robit dimanapun Anda berada, panen hari ini sudah kita laksanakan, kita lakukan dengan baik. Alhasil di termin pertama ini total kurang lebih sekitar 183 kilo. Masih ada di kolam 1, masih belum kita angkat. Itu perkiraan kurang lebih sekitar 1 kuintal atau 100 kilo lagi. Sudah diangkat ke mobil oleh pengepul. Nanti pengepulnya akan dibawa dan disalurkan di pasar-pasar dan dijual hasilnya. Baik, sekian
vlog hari ini kaitan dengan UMKM yang digagas oleh sahabat kita Mas Aditya dan si istri. Saksikan terus di channel Mas Robit di podcast dan vlog-vlog berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.